Dan ini ada sekelompok dari sahabat Nabi, orang beruntung menjadi sahabat Nabi, satu keberuntungan yang nggak bisa didapat oleh yang lainnya. Qalu lin Nabi, mereka berkata, ngadu kepada baginda Nabi. Karena Nabi pernah menceritakan tentang yang punya rizki, banyak bersedekah, bangun ini dan sebagainya, Masya Allah. Kalau sedekah banyak, pahalamu gede dan sebagainya. Cerita tentang sedekah-sedekah, tentang kebaikan-kebaikan. Lalu ada sekelompok yang ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Dhahaba ahlud duthur, duthur itu dathrun, itu kekayaan, namanya duthur, ajrun, ujur. Dhahaba ahlud duthur bil ujur. Ahlud duthur, orang-orang kaya ya Rasulullah, enak banget. Dia bisa pergi dengan kekayaan, dengan pahala. Maksudnya, ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya, banyak sedekah, pahalanya banyak dengan kekayaannya dia bersedekah. Berarti yang ngadu siapa ini? Orang fakir. Nah, orang zaman Nabi itu selalu berlomba-lomba. Pokoknya pengen berbuat baik, ada orang kaya berbuat baik, ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, enak banget tuh orang kaya. Sudah kaya, setelah itu dia banyak bersedekah. Saya mah fakir. Gimana ya Rasulullah? Nah, ini menunjukkan bahasanya sahabat Nabi itu rindu untuk bisa berbuat baik. Namanya ghibtah. Ada orang berbuat baik, dia rindu ingin berbuat baik kayak orang tersebut. Bukan ngiri yang salah, tidak. Saya pengen kayak itu. Orang kaya enak. Waktu saya sholat malam ya Rasulullah, yusallun. Mereka juga sholat malam seperti saya sholat. Ya sumun kamana sumu. Kami puasa, mereka puasa. Mereka puasa, kami puasa. Puasa, mereka puasa, kami puasa. Mereka sholat, kami sholat. Cuma bedanya ya Rasulullah, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bisa bersedekah dengan kelebihan dari hartanya. Saya nggak bisa sedekah. Wah, saya di mana ya Rasulullah saya ini? Saya pengen kayak dia juga. Cuman saya nggak punya harta. Qala, Nabi menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, tatasaddaqun. Artinya saddaqun, sodnya dirubah jadi ta, kemudian ditasydid menjadi tasaddaqun. Apakah kalian, maksudnya tidakkah kalian ingat bahwasanya Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian bisa bersedekah. Artinya diingatkan, sudah bukankah ada sabda-sabda Nabi yang membicarakan tentang sedekah, biarpun bukan dari bentuk harta. Apakah kamu tidak ingat? Soalnya begitu mengingatkan, bukankah ngomong kalau kamu habis sholat subuh, kemudian duduk, baca la ilallah 10 kali, sebelum kakimu bergerak, maka seperti memerdekakan 10 dari budak keturunan dari Bani Ismail. Lah ini kan maksudnya banyak disingatkan. Itu kan kayak sedekah. Nggak usah kecil hati kamu orang fakir. Makanya banyak zikir nih. Apakah kamu tidak ingat bahwasanya banyak amalan-amalan yang bisa menandingi orang bersedekah. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap tasbih yang kau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, itu punya pahala sedekah. Kullu takbiratin Allahu akbar sedekah. Kamu baca takbir Allahu akbar juga sedekah. Wa kullu tahmidatin adan sedekah. Setiap sanjungan pujian alhamdulillah juga sedekah. Wa kullu tahlilatin, setiap wa kulli tahlilan nabi kulli tahlilin, kulli tahlilatin, setiap tahlil kamu ucapkan la ilaha illallah juga sedekah. Wa amrin bil ma'rufi, mengajak kepada kebaikan, sedekah juga. Wa nahyin 'anil munkari, menghentikan kemungkaran, sedekah. Banyak sedekah. Enggak usah kecil hati ya orang fakir. Dengan membaca tasbih, baca maka banyak zikir. Sudah fakir enggak zikir, fakir beneran. Zikir banyak orang fakir banyak berzikir. Sampai begitu. Ini gambarkan, Nabi memberikan kabar gembira bahwasanya
Sedekah itu ada dua macam, ada sedekah maliyah dengan harta, ada sedekah qauliyah atau bukan amal, bukan maliyah, tapi dengan amal, dengan qauliyah, dengan ucapan-ucapan. Bahkan sampai dengan paras manis yang kau berikan kepada saudaramu, senyum tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Sedekah. Banyak sedekah yang bisa dilakukan seorang hamba. Sedikit bicara tentang sedekah di sini, ada kalimat bifuduli amwalihim. Ada yang disebutkan bifuduli amwalihim, sedekah itu harus dari fuduli amwalihim. Kalau di rumahnya masih kurang, jangan sampai nekat sedekah sampai anaknya nggak makan, itu juga haram. Harus anaknya makan cukup, biarpun nggak berlebihan, kenyang, boleh nanti sedekah. Itu yang dianjurkan sunnah. Kalau dirinya sendiri rela lapar sedekah pada orang mah boleh. Tapi kalau saya sebagai kepala keluarga nggak boleh memaksa anak-anak saya lapar untuk saya sedekah, nggak bisa. Karena berbeda-beda kekuatan di dalam menahan lapar. Mungkin Anda seorang bapak yang sudah kuat, imannya sudah luar biasa. Jadi nggak makan 3 hari mah biasa. Tapi jangan anak istri suruh tidak makan 3 hari, nggak boleh. Makanya kalau ingin bersedekah, pikirkan dulu anak sudah makan belum, sudah cukup belum. Baru bifuduli amwalihim. Sehingga kalau bukan dari fuduli amwalihim, kalau bukan dari harta yang sudah dicukupi keluarganya, artinya dalam diri masih keadaan kekurangan, kemudian dia bersedekah, dilihat dulu. Mana yang lebih hafdol? Atau bahkan bisa menjadi makruh, haram. Ada makruh haram. Ada yang sebuah keutamaan juga karena berani memerangi hawa nafsunya, karena pribadi. Misalnya ini ada teman, dia lapar, saya juga lapar. Laparnya sih sama. Cuman saya lebih kuat untuk lapar. Saya nggak makan selebih ngasih ke dia, sah. Tapi pribadi, itu ini adalah termasuk mengutamakan saudaranya. Iqthar, sebuah kemuliaan. Baik, ini adalah masalah sedekah lah. Intinya sedekah semacam itu. Nah, kisah ini dalam hadis yang lain, orang fakir ini dengar berita ini senang. Lalu ya mereka mengamalkan itu semuanya. Bukan sekedar mengamalkan, akhirnya beritanya viral. Di kalangan orang fakir viral. Karena viral, orang kaya dengar. Karena orang kaya dengar, ikut baca. Ayo. Orang kaya juga dengar, akhirnya orang kaya ikut baca. Baca subhanallah tasbih. Ngadu lagi ya Rasulullah. Yang kaya jadi ikut dengar ya Rasulullah. Terus gimana ini? Kalah lagi saya. Orang kaya juga ikut dengar, ikut tasbih sama saya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maksudnya apa? Yaitu karunia, berarti nasib baik bagi dia, kaya, kemudian setelah itu dia juga bertasbih, berzikir. Itu adalah karunia Allah berikan badannya. Cuma ini penekanannya di sini adalah dzalika fadlullah, Allah Maha Kuasa memberikan karunia dan itu karunia Allah. Maksudnya apa? Secara zahir sekarang memang kamu kalah. Zahirnya adalah Allah memberikan karunia kepada orang kaya, kedermawanan sehingga dia berderma, harta melimpah, kemudian bagi sedekah banyak. Kemudian setelah itu juga berzikir. Kamu kalah. Karena apa? Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Lah memahami fadlullah itu, wa fadlullah ini wasi', luas sekali. Maka kamu cari karunia Allah dengan cara yang lain. Masih banyak. Masih banyak yang bisa kamu lakukan dengan kesabaranmu. Ya, dengan kesabaranmu, dengan merintihmu kepada Allah bersama kefakiranmu, nanti bisa melambung. Sehingga di situ sampai ada perdebatan nanti antara orang kaya yang bersyukur mana lebih bagus dengan orang sabar, orang fakir yang sabar. Jawabannya apa? Ketemu di surga salaman bareng nanti. Jangan, ketemu di surga salaman, ketemu di surga. Semuanya bisa berbangga dengan kefakirannya, satu berbangga dengan kekayaannya. Lu ngapain ke sini? Ini orang kaya banyak sedekah. Lu ngapain di sini juga? Aku mas orang fakir tapi sabar. Sama di sini. Itu loh. Jadi bangga di surga. Maka nggak perlu kita
putus asa, lagi perkecil hati. Allah maha luas dengan pengampunannya. Ya, seperti itu. Kemudian setelah itu ada lanjutannya. Sedekah yang tidak dikira sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Buduk ini, mohon maaf ini, satu kalimat lembut untuk menyebut kehormatan wanita. Maksudnya suami menggauli istri sedekah. Suami menggauli istri sedekah. Sahabat Nabi bilang, "Qalu, masa urusan syahwat jadi pahala?" Qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Ya Rasulullah, apakah seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dengan syahwatnya dapat pahala? Ya memang masuk akal, orang seneng-seneng, oh gitu aja kok dapat pahala. Ya kan sholat malam-malam bangun ngantuk, puasa kelaparan, apalagi haji pakai capek. Ini seneng-seneng. Kok bisa dapat pahala? Ya, gimana nih? Nabi memberikan penjelasan lah. Ini tugas seorang guru itu. Memahamkan. Suruh membandingkan. Coba. Ara'aitum law wada'ah fi haramin. Coba. Kalau seandainya seorang laki-laki menggauli perempuan yang bukan istrinya, akana alaihi wisrun, ada dosa atau tidak? Ada. Ia begitu di saat dia meletakkan syahwatnya di yang bukan haram, ada di bukan istrinya adalah dosa, di istrinya harus pahala dong. Oh iya sih. Idza wada'a fil halal kana lahu ajrun, maka jika ia melampiaskan syahwatnya di yang halal adalah pahala, dan setelah itu pahalanya bertingkat-tingkat. Orang melampiaskan syahwat saja sudah dapat pahala, karena apa? Secara otomatis terhindar dari yang haram. Apalagi jika niatnya apa? Menyenangkan istri, mengharap keturunan yang baik, macam-macam dengan niat untuk membuat keindahan dalam rumah tangga kemesraan. Jadi bisa double niat, double pahala nanti sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesuai dengan niat itulah akan didapatkan pahala. Ini adalah indahnya di dalam Islam, agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi urusan-urusan, bukan urusan syahwat. Segala bentuk aktivitas. Kami sering sampaikan kepada ahli surga yang tampak sebagai seorang tukang. Ahli surga yang tampak sebagai tukang bersih-bersih. Ahli surga yang tampak sebagai seorang security. Ahli surga yang tampak sebagai seorang yang biasa belanja-belanja di sebuah tempat yang baik. Kita tidak bicara tentang seorang ustadz atau imam masjid, bukan. Ketahuilah bahwasanya, yakini Anda semuanya, Anda merasa bekerja di sebuah tempat, Anda seorang tukang ahli surga. Kapan itu? Di saat Anda bekerja di tempat yang mulia. Waktu kami, kalau Anda berjuang di pondok, ibaratnya di pondok pun dapat uang untuk makan Anda. Maka bukan sekedar Anda mendapatkan uang, tapi Anda mendapatkan pahala. Mungkin Anda bertanya, oh kan masa gitu pahala? Oh iya, coba dibalik. Kalau Anda bekerja di tempat, misalnya Anda membangun tempat pelacuran, Anda membangun tempat judi, hei tukang, Anda membangun tempat maksiat, ayo. Biarpun Anda sudah tidur lelap, dosanya mengalir kepada Anda. Makanya kalau Anda bekerja tuh milih, kira-kira ada pahala mengalir buat saya atau tidak, gitu loh orang cerdas. Anda bekerja di mana? Anda ngapain sekarang? Sama urusan syahwat tadi, naudzubillah, dengan istri sudah mendapatkan keindahan plus dapat pahala. Ngapain harus mengambil yang haram? Ada dosa murka Allah dan kehinaan. Ayo. Jadi gitu loh. Ini cerdas, orang cerdas. Oh sama-sama. Sama-sama kerja, sama-sama melakukan syahwat, sama-sama ini. Kan suruh milih. Tapi kadang kecerdasan hilang ya karena bodoh dia. Tidak ngerti makna kemuliaan. Ini harus difahami oleh siapapun dari kita. Sehingga dalam aktivitas kita tuh harus ada pertimbangan-pertimbangan lain, bukan masalah gaji mana yang lebih gede, tidak. Kira-kira mana yang lebih gede pahalanya. Termasuk di dalam kita berderma, kita melakukan sebuah kebaikan.
Uang 100.000 kita berikan kepada si kaya, dapat pahala sambung silaturahmi. 100.000 kita berikan si fakir, lebih gede pahalanya. Lebih gede pahalanya. Ada silaturahmi dan menolong orang fakir. 100.000 kita berikan si fakir yang sakit, lebih gede lagi pahalanya. Silaturahmi plus nolong orang sakit dan fakir. Tak tanya apa? Untuk orang yang hidupnya bakal panjang dengan kebaikan. Orang-orang yang calon jadi mujahid, jadi ulama dan sebagainya. Kocek kita itu terbatas. Maka di saat kita memberikan rezeki kita untuk kebaikan itu harus ngerti, kalau bahasa orang skala prioritas, apa sih yang hendaknya kita dahulukan yang lebih penting. Ada orang kaya itu hobinya umroh. Alhamdulillah. Cuman karena nggak cerdas, musola samping rumahnya itu mau roboh. Dia umroh 6 kali sudah. Pada nggak sadar kalau setiap sholat yang dilakukan di musola itu akan mengalir pahalanya. Kalau umroh ibadah qasirah kepada dirinya sendiri, selesai dengan umroh. Dan alhamdulillah umroh. Musola, masjid, pondok pesantren misalnya, kami selalu serukan. Apalagi semacam pondok pesantren ini ya tempat yang disenangin Nabi. Waktu Nabi suruh milih tempat dikit. Karena apa? Pertama, ini menghalau setan, hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, segala kebaikan. Belum lagi terus turun-menurun mengalir. Satu anak yang belajar ilmu kemudian dikepak tularkan terus naik pangkat. Sekarang coba aja kita bayangkan, biarpun kita nggak mampu bayangkan, berapa tinggi pangkatnya Nabi. Karena apa? Nabi ngajak sahabat Nabi masuk Islam, berbuat baik, Nabi terangkat. Sahabat Nabi ngajak sampai sebanyak kebaikan ini, semuanya mendorong pangkat Nabi semakin tinggi loh ya. Makanya nggak ada yang bisa melampaui pangkat Nabi, selalu tinggi-tinggi. Tapi di antara kita bisa bersaing dong. Apa yang bisa aku berbuat? Apa yang bisa aku berbuat saat ini? Kita harus cerdas milih. Makanya tadi, kalau ini urusan syahwat, sekarang sangat mengerikan. Bahkan na'udzubillah, bukan masalah skala prioritas. Skala prioritas masih lumayan, dia masih mau umroh. Biarpun masjid dibiarkan, biarpun takut hawa nafsu juga sih. Umroh keluarga kan ada keren juga nih kayak. Cuman kalau mau super bandingan masih lumayan daripada ke tempat wisata ke negeri-negeri yang buka aurat dan sebagainya, mungkin masih lumayan umroh keluarga. Kalau masih untuk menghibur hati masih ada. Cuman kita pengen menjadi orang cerdas dalam berbuat baik. Dan kami tidak merendahkan orang yang umroh keluarga, insya Allah baik, keakraban keluarga juga dijalin. Sebab apa? Dia juga banyak sedekah kok. Yang jadi masalah adalah pelit. Urusan bangun masjid, musola, madrasah, pelit. Double 5. Tapi kalau sudah urusan ibadah-ibadah umroh yang tampak kebiar, ini tertipu dia. Cuman kita menemukan seorang hamba, dia senang umroh. Bahkan umrahnya nggak tanggung dengan keluarga, tapi sedekahnya nggak kira-kira. Wah, ini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ini karunia Allah berikan kepada hamba semacam itu. Nah, ini masanya kami singgung tentang berbuat ibadah yang muta'addiyah. Kita berbuat baik yang ibadahnya pahalanya lebih gede. Makanya tadi setelah itu dibanding tasbih dan seterusnya dianggap sebagai pahala sedekah, tapi dengan harta yang diberikan juga sedekah. Mana yang lebih utama? Dikatakan kaidah, ibadah yang pahalanya merentek, mengalir, berkembang itu jauh lebih bagus daripada ibadah yang pribadi. Karena man sanna fil islami sunnatan, terus memulai. Berarti kalau kita dengan harta kita berikan kepada seseorang, kemudian orang itu berkembang menjadi lebih baik, kemudian mengajak kepada kebaikan, berarti dari harta ini jauh lebih bagus daripada kita berikan dimakan oleh orang dan selesai. Biarpun ini juga ada nilai kebaikan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.